Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman. Bukan hanya karena bagian ini berhubungan dengan perdebatan tanggal 24, tapi bagi siapapun, orang Kristen manapun, bagian ini berguna, juga memberikan kekuatan, memberikan rasa aman, memberikan penghiburan, mengingat kami adalah domba dan Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan, kami mohon supaya Engkau pimpin hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya apapun yang disampaikan sungguh-sungguh adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri, dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya, dan bahkan memberikan tanggapan yang terbaik terhadap firman yang kami mengerti. Siapapun yang belum percaya, tolong mereka percaya. Yang sudah percaya, untuk bisa bukan hanya merasa aman, tapi juga selalu berusaha mati-matian mengikuti gembala yang baik itu, dan bukan mengikuti orang-orang upahan, perampok, pencuri, serigala, dan sebagainya. Kami sadar dimanapun dan kapanpun firman disampaikan atau diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami melalui godaan terangnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini seri ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas session yang pertama. Hari ini session yang kedua tentang tema Yesus Gembala yang Baik. Dan ini jauh dari selesai. Saya kira sedikitnya butuh 5 session. Dan karena itu saya harapkan kalau saudara datang pagi, ya datang pagi terus. Kalau datang sore terus. Karena baik pagi maupun sore itu semua bersambung ya. Nanti sore saya mulai membahas Roma 8 ayat yang ke-29-30, juga berhubungan dengan tema, dan itu tema debat ya, dan itu juga bersambung-bersambung. Kalau saudara sebentar datang pagi, sebentar datang sore, ya dapatnya sepotong di sini, sepotong di sana, dan sebagainya, itu akan tidak menguntungkan. Lebih bagus kalau datang dua-dua selalu. Nah itu dapat semua pasti ya. Saudara, jadi ini sekarang session yang kedua dari tema Yesus Gembala yang Baik dalam Yohanes pasal yang ke-10. Saya tidak akan membacakan semua, tapi nanti pada poin kedua ini saya bacakan sebagian. Saudara, pada kali yang lalu kita sudah membahas tentang domba itu bagaimana, tapi belum selesai. Nah, cuma pada minggu yang lalu itu kita membahas kejelekan atau ya buruknya domba ya. Pertama, dia bodoh. Kedua, dia itu tidak punya alat pertahanan apapun untuk menghindari bahaya. Ya, kalau binatang yang lain itu bisa masuk lubang, bisa terbang, bisa lari cepat, domba tidak punya apa-apa. Alat pertahanan binatang lain punya cakar, punya kekuatan, punya tanduk, punya taring. Domba memang punya tanduk, tapi tanduknya tidak ada artinya apapun. Ya, kekuatannya dia juga tidak ada artinya apapun. Melawan anjing saja habis dia. Jangankan melawan yang model serigala atau beruang, singa dan sebagainya. Tapi sekarang saya akan tetap masih melanjutkan pembahasan tentang domba. Tapi pada poin kedua ini bagusnya domba. Ya, kalau kemarin saya katakan juga dia jeleknya gampang tersesat. Itu kalau tidak karena gembalanya ini intervensi gitu ya, didiamkan. Wah, dia gampang sekali nyasar. Nah, tapi sekarang bagusnya domba, kalau ada gembalanya,
Sekalipun domba memang bodoh, tapi bagusnya adalah domba selalu mengenali suara gembala dan mengikutinya. Dan dia tidak mau mengikuti suara orang lain. Dia bisa mengenali dan membedakan. Gembalanya suaranya begini, orang lain suaranya begitu. Ditiru bagaimanapun tidak bisa. Saudara, ayat-ayatnya memang mendukung. Yohanes pasal 10. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan 5, lalu loncat ayat 8, lalu loncat 14, 16, dan 27. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dia itu gembala ya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nanti saya akan lihat. Di sana domba kayak anjing di sini, dikasih nama. Ya, bukan seperti domba di tempat lain. Domba tempat lain tidak dikasih nama, tapi di sana dikasih nama dan dipanggil namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ini lagi beda. Di tempat lain gembala di belakang. Ini enggak, gembala di depan di sana. Ya, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing, bukan gembala ya, pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya kira ayat-ayatnya sangat jelas ya. Domba kenal gembala di sana. Jangan pikirkan domba gembala tempat lain, New Zealand, ke Amerika, Eropa, enggak. Tapi di Palestina ini, saudara, domba-domba dengan gembalanya punya suatu hal yang khas yang tidak ada di tempat lain. Domba-domba di tempat lain beda, gembala tempat lain beda. Tapi dari teks ini jelas, dombanya kenal dan ikut hanya suara dari gembalanya. Kalau orang lain datang, lari malahan, bukan cuma tidak mau ikut, lari dia. Saudara, kata-kata William Barclay ini sudah pernah saya berikan, tapi waktu itu dan di sini konteksnya agak berbeda. Adalah benar secara ketat bahwa dalam bagian dari dunia ini, jadi maksudnya di Palestina itu ya, domba-domba mengetahui dan mengerti suara gembala, dan bahwa mereka tidak akan pernah menjawab suara dari seorang asing. Pengarang dan wartawan H.C. Morton mempunyai suatu penggambaran yang luar biasa atau sangat indah tentang cara dalam mana gembala berbicara kepada domba-domba. Jadi orang itu jelas orang yang pernah pergi ke sana dan tahu tradisinya ya. Kadang-kadang ia atau gembala berbicara kepada mereka, domba-domba, dengan suara mendatar, menggunakan suatu bahasa yang aneh. Bukan bahasa roh ya, tapi bahasa yang aneh, yang tidak seperti apapun yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Pertama kalinya saya mendengar bahasa domba dan kambing saya. Bahasa domba dan kambing, saya berada di bukit-bukit di belakang Yeriko. Seorang gembala kambing telah turun ke dalam suatu lembah dan sedang naik di suatu bukit yang berseberangan. Pada waktu berpaling, ia melihat kambing-kambingnya tertinggal di belakang untuk memakan suatu potongan semak kecil yang kaya. Mengangkat suaranya, ia berbicara kepada kambing-kambing dalam bahasa yang pasti digunakan oleh Pan. Saya tidak tahu Pan itu apa. Itu kalau dilihat dalam Encyclopedia Britannica, itu nama dewa Yunani. Tapi apa maksudnya dia ini saya tidak tahu. Mungkin bahasanya pokoknya aneh itu saja ya. Saya kira tidak terlalu perlu diketahui siapa Pan itu. Di gunung-gunung Yunani itu aneh karena di sana tidak ada apapun yang bersifat manusia tentangnya. Jadi ngomongnya itu manggilnya bukan dengan ya bahasa biasa atau apa, bukan seperti itu ya. Kata-kata itu merupakan bunyi-bunyi binatang yang diatur dalam suatu jenis keteraturan. Begitu ia telah berbicara, suatu embikan jawaban bergetar di atas kawanan, dan satu atau dua dari binatang-binatang itu memalingkan kepala mereka ke arahnya. Tapi mereka tidak mentaatinya, tidak langsung ya. Gembala kambing itu lalu meneriakkan satu kata, dan memberikan satu jenis tawa dari rengean. Jadi lagi-lagi bunyi yang aneh itu ya. Segera seekor kambing dengan sebuah lonceng
mungkin di lehernya ya, mengelilingi lehernya, berhenti makan, dan meninggalkan kawanannya, lari menuruni bukit, menyeberangi lembah, dan menaiki lereng yang berseberangan. Orang itu bersama dengan binatang ini berjalan terus dan menghilang di balik suatu tonjolan batu karang. Dengan segera suatu kepanikan menyebar di antara kawanan itu. Yang satu pergi, yang lain masih tertinggal, ini panik. Yang mereka lupa untuk makan. Mereka mencari sang gembala, ia tidak terlihat. Mereka menjadi sadar bahwa si pemimpin dengan lonceng di lehernya sudah tidak lagi bersama mereka. Dari jauh datang panggilan tawa yang aneh. Tawa itu laugh ya, ketawa ya. Tawa yang aneh dari sang gembala. Dan pada bunyinya seluruh kawanan berlari ke dalam lembah dan melompat ke bukit mengikuti dia. Ini ditulis oleh H.V. Morton dalam bukunya berjudul In the Steps of the Master, dalam langkah-langkah dari Tuhan, halaman 154-155. Lalu orang lain bernama W.M. Thompson dalam bukunya The Land and the Bible, Negara dan Kitab, mempunyai cerita yang sama untuk diceritakan. Gembala memanggil dengan tajam dari waktu ke waktu untuk mengingatkan mereka tentang kehadirannya. Mereka mengenal suaranya dan terus mengikuti. Tapi jika seorang asing memanggil, mereka berhenti sebentar, mengangkat kepala mereka dalam ketakutan. Dan jika panggilan diulang, mereka berbalik dan lari karena mereka tidak mengenal suara dari seorang asing. Saya telah membuat pengalaman itu berulang kali. Itu tepat merupakan gambaran dari Yohanes. H.C. Morton menceritakan tentang suasana atau pemandangan yang ia lihat dalam sebuah gua dekat Bethlehem. Ini dua gembala ya, dengan dua kawanan. Dua gembala telah melindungi kawanan mereka dalam gua sepanjang malam. Campur saudara ya. Lalu bingung, ini yang mana punya yang mana ya, tidak suka ternyata kalau di sana. Bagaimana kawanan itu harus disortir. Satu dari gembala-gembala itu berdiri pada jarak tertentu dan memberikan panggilan yang khas yang hanya domba-dombanya sendiri yang tahu atau kenal. Dan segera seluruh kawanan lari kepadanya karena mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan datang bagi orang lain manapun, tapi mereka mengenal panggilan dari gembala mereka sendiri. Seorang pelancong abad 18 sungguh-sungguh menceritakan bagaimana domba-domba Palestina bisa disuruh untuk berdansa cepat atau lambat pada siulan khas atau nada khas dari seruling dari gembala mereka sendiri. Setiap detail dari kehidupan gembala menerangi gambaran dari gembala yang baik, yang domba-dombanya mendengar suaranya, dan yang perhatiannya yang tetap adalah untuk domba-dombanya. Jadi sesuatu yang menarik ya. Dan tidak akan kita tahu kalau tidak dari orang-orang yang memang mengenal tradisi di sana. Bayangkan kalau di sini misalnya Indonesia, dua gembala dengan dua kawanan domba lalu berkumpul di satu tempat, merambut nyampur, wah dia bingung saudara yang mana punya siapa. Tapi kalau di sana tidak repot, satu gembala yang manggil punya dia brut, ikut semua sana, yang lain ikut sana. Jadi tidak akan pusing, biarpun 3, 4, 5 kawanan campur baur, tidak akan sukar untuk memisahkan. Tapi di sana, di tempat lain beda lagi. Saudara, jadi domba tahu, ingat dia, ya, dia mengenali gembalanya, mengenali suaranya, dan dia mentaatinya. Lalu The Biblical Illustrator mengatakan demikian: domba-domba tidak akan mengikuti orang-orang asing. Seorang laki-laki di India, ini India agak jauh sebetulnya ya, tapi mungkin di sana punya tradisi yang sama, saya tidak tahu. Dituduh mencuri seekor domba. Ia dibawa ke hadapan hakim dan orang yang dianggap sebagai pemilik domba hadir di sana. Keduanya mengklaim domba itu dan mempunyai saksi-saksi untuk membuktikan klaim mereka. Dan dengan demikian tidaklah mudah untuk memutuskan domba itu milik siapa. Karena mengetahui kebiasaan tentang gembala-gembala dan domba, sang hakim memerintahkan binatang itu dibawa ke ruang pengadilan dan menyuruh satu dari dua orang itu untuk masuk ke dalam ruangan yang lain, sementara ia menyuruh orang yang satunya untuk memanggil domba itu. Tapi domba yang malang itu tidak mengenal suara dari orang asing itu, dan karena itu dia tidak mau pergi kepadanya. Sementara itu orang satunya dalam ruangan yang berdampingan menjadi tidak sabar dan memberikan sejenis bunyi ayam betina, dalam mana domba itu segera menuju kepadanya. Bunyi seperti ayam betina ini adalah cara dengan mana ia telah menggunakannya untuk memanggil domba itu, dan segera diputuskan bahwa ia
adalah pemilik yang sesungguhnya. Ya saudara, mau bujuk dalam pengadilan, gampang sekali untuk membuktikan. Ya ini hakimnya pintar ya. Kalau hakimnya tidak ngerti, dia tidak akan lakukan ini, tidak ketahuan. Sama-sama mengklaim, sama-sama punya saksi, tapi dombanya kenal suara gembalanya. Itu yang akhirnya memutuskan siapa yang benar dan siapa yang bohong. Saudara William Hendriksen berkata demikian, seekor domba yang normal, mungkin ada yang abnormal ya, karena dia bilang ini seekor domba yang normal, tidak mengikuti suara dari seorang asing, sekalipun orang itu mengenakan pakaian gembala dan mencoba untuk meniru panggilan dari gembala. Hal itu telah dicoba berulang-ulang. Jadi orang asing disamarkan pakai pakaian gembala, ya, lalu suaranya gembala ditiru, tidak bisa saudara. Ya, hal itu telah dicoba berulang-ulang. Demikian juga dan lebih demikian, murid yang sejati dari Tuhan tidak mengenal, dalam golong menolak untuk mengenal atau mengakui suara dari orang-orang asing. Bandingkan 2 Yohanes 10 yang datang kepadanya dengan filsafat yang aneh, teologi yang aneh, dan etika yang aneh. Dan karena itu ia tidak mengikuti mereka. Ia dengan tegas menentukan untuk hanya mengikuti satu gembala yang sejati atau benar, Yesus, sebagaimana ia berbicara dalam firman-Nya. Semua yang lain ia jauhi. Dalam faktanya ia lari dari mereka dengan ketakutan. Saudara, William Hendriksen memberikan ayat referensi 2 Yohanes 10 ya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak ya, karena bunyinya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jadi banyak saat ya dia ya, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi sebetulnya ini kan perintah kepada domba, tapi tidak menunjukkan bukti kalau domba memang tidak mau suaranya orang asing begitu ya. Mungkin bukan 2 Yohanes 10, tapi mungkin 2 Yohanes 9. Saya tidak tahu yang lebih cocok mana. 2 Yohanes 9 berkata, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari sana, dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, yang memiliki bapak maupun anak. Nah kalau ini menunjukkan yang mana domba yang memang tidak. Oh, domba tinggal dalam ajaran Kristus, tapi keluar, bukan domba. Karena domba tidak mau ikut suaranya orang asing. Ya, tapi poinnya saudara, memang kalau domba normal, dia ikut suaranya gembala, tidak mau ikut orang asing. Kalau orang asing ngomong, bukan cuma tidak diikuti, tapi dia bahkan lari. Tapi saya ingin ingatkan ya, gembala di sini bukan pendeta. Dalam hubungan antara kita dengan Tuhan, pendeta pun adalah domba. Tidak peduli di sini saya gembala, saudara domba, tapi bukan itu yang dibicarakan di sini. Seakan-akan saudara cuma boleh ikut ajaran saya tok. Begitu orang asing mesti lari. Tidak. Kalau ada orang nafsirkan semacam demikian, dia menyalahartikan. Siapa orang ini, gembala ini? Hanya suara dia tok yang harus kita ikuti. Itu Yesus dan bukan manusia lain manapun. Tapi Yesus punya orang-orang melalui siapa dia betul-betul berfirman. Sedangkan yang lain, firmannya datang bukan dari dia. Ajarannya dari mana? Nah kalau saudara domba, saudara akan ikuti hanya hamba-hamba Tuhan yang memang betul-betul memberitakan firman. Tapi yang tidak memberitakan firman, saudara akan ikuti. Dan domba itu punya pengenalan, ya. Ini ada dalam dunia domba gembala yang sesungguhnya, dan seharusnya juga ada dalam dunia artinya, realitanya, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen. Mari kita lihat kata-kata dari Calvin ya. Calvin berkata demikian, kita harus memperhatikan alasan mengapa dikatakan bahwa domba-domba mengikuti. Itu adalah karena mereka mengetahui bagaimana membedakan gembala-gembala dari serigala-serigala oleh suara. Ini adalah roh pembedaan. Dengan mana orang-orang pilihan membedakan kebenaran dari Allah dan penemuan-penemuan palsu dari manusia. Maka demikianlah, dalam domba-domba Kristus,
suatu pengetahuan atau pengenalan tentang kebenaran, berjalan di depan, dan selanjutnya mengikuti suatu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mentaati, sehingga mereka bukan hanya mengerti apa yang benar, tetapi menerimanya dengan kasih yang hangat. Dan bukan hanya ia menghargai atau memuji ketaatan dari iman, karena domba-domba berkumpul dengan tunduk pada suara dari gembala, tapi juga karena mereka tidak mendengar pada suara dari orang-orang asing dan tidak bubar atau terterai pada waktu siapapun berteriak pada mereka. Jadi saudara mungkin tanyalah, kalau orang Kristen masih baru, lalu gimana saudara dia tahu ini firman dari Yesus, ini firman bukan dari Yesus, jadi namanya bukan firman? Mau orang yang ngajar tak banyak-banyaknya, penyesat tak banyak-banyaknya. Saudara, Calvin bilang, kalau orang itu Kristen, dia punya roh pembedaan. Jadi Roh Kudus memberikan dia hikmat, begitulah kira-kira, ya, sehingga dia bisa tahu. Mungkin saudara ya, sebentaran bisa saudara menganggap wah ini benar dan saudara ikut, bahkan pada saat ajaran itu sebetulnya salah. Tapi lambat atau cepat, kalau ini memang domba, Tuhan akan memberikan pencerahan. Lambat atau cepat, kalau dia memang domba, dia memang dalam hati yang mencari kebenaran, Tuhan tidak akan biarkan dia kembali baik. Dia pasti akan menunjukkan. Dalam hidup saya banyak kesalahan-kesalahan yang pernah saya ikuti dan saya anggap pada saat sebagai kebenaran, termasuk ajarannya UCBS yang sangat Arminian. Poin itu saya ikuti, terima, wih bagus, rasanya berkat. Tapi sudah lambat atau cepat Tuhan berikan pencerahan pada saya. Yang saya dulu ikuti ternyata saya sekarang yakin itu salah. Dan sangat banyak hal seperti itu. Jadi saudara, kalau ada domba dengan mudah bisa menerima ajaran-ajaran yang kacau, bahkan yang sesat, dan dia kerasan berada di dalam gereja yang ajarannya tidak karu-karuan dan bahkan sesat. Mengapa bisa seperti itu? Kemungkinan sangat-sangat besar, hampir pasti itu bukan domba. Seperti saya katakan dalam minggu yang lalu, kalau wedus itu, kambing itu seadanya disarap, saudara ya. Rumput dia jelas juga mau, rumput kering juga mau, alang-alang juga mau, laraan juga mau. Tapi kalau domba rewel sekali, harus rumput. Nah, dan saudara, domba yang sungguh-sungguh, yang normal, kenal suara gembala. Dan katanya Calvin diberikan roh pembedaan. Memang sudah, kalau dalam jalan kita ikut Tuhan, Roh Kudus tidak campur tangan, ya semua kita sesat. Itu pasti sudah, omong kosong kalau tidak sesat. Semua sesat. Jadi pasti Roh Kudus itu akan memberikan roh pembedaan itu, hikmat untuk mengenal. Salah-salah sedikit mungkin dibiarkan, tapi nanti lambat atau cepat dia akan memberi, supaya domba itu tahu yang mana yang benar dan dia tidak mengikuti yang salah. Jadi saudara tahu satu gereja itu ajarannya tidak karu-karuan, apalagi sesat. Saudara bisa mau secara sengaja dengan motivasi apapun datang ke sana dan kerasan di sana, maka saudara perlu ragukan saudara itu domba atau kambing atau serigala bahkan. Ya, saya tidak bilang firman Yesus hanya ada di gereja ini, tidak. Di gereja manapun kalau memang hamba Tuhannya betul-betul mengajarkan firman, saudara bisa di sana. Tapi kalau saudara tahu gereja ini tidak beres, ajarannya tidak karu-karuan, apalagi sesat, apakah itu liberal atau karismatik yang tidak karu-karuan, model kayak Yesaya Pari, yang teologi kemakmuran dan sebagainya, dan saudara bisa kerasan di gereja seperti itu, maka ini ya nilai sendiri diri saudara itu domba atau bukan. Kenapa ada domba yang mau dengar suara orang asing, mau dengar suaranya pencuri, perampok, serigala dan sebagainya? Domba yang normal mengenali suara gembala dan hanya mau ikuti suara gembala. Saya ingin ini semua dijadikan introspeksi untuk diri saudara masing-masing. Saudara memang kepingin hanya dapatkan yang benar, atau kalau orang Jawa bilang cincaian lah, ya, tak apa-apa lah, salah-salah sedikit kapopo. Itu wedus.
Saya khawatir yang dengarkan DVD ini tidak ngerti apa itu wedhus, karena wedhus itu bahasa Jawa, wedhus itu kambing. Nah saudara, jadi apa ya, kita harus dalam dunia jasmani maupun rohani ya, memperhatikan apa yang kita makan. Saya baru bicara dengan saudara Ferry yang ternyata banyak belajar tentang gizi, apa makanan yang baik dimakan dan tidak baik dimakan. Saya akan nanti ronde dengan pengurus, sudah adakan semacam acara ya, dan Pak Ferry akan bicara tentang makanan baik dan makanan tidak baik. Dan makanan yang tidak baik jelas menimbulkan kesehatan yang tidak baik, pasti. Makanan yang baik akan menyehatkan. Kalau dalam dunia jasmani kita harus seperti itu. Dan orang yang tidak peduli apa yang dia makan, ini akan tidak waras sebetulnya. Kesehatan sendiri kalau tidak diperhatikan gimana? Kalau dia tidak tahu lain, tapi kalau dia tahu tetap ditabrak. Nah ini kan aneh saudara. Nah kalau dalam dunia jasmani seperti itu, dalam dunia rohani lebih lagi saudara. Kalau dalam dunia jasmani saudara paling-paling sakit mati, ruginya cuma dalam dunia. Tapi dalam dunia rohani, saudara makan sembarangan, tahu makanan tidak genah, tidak beres, saudara tetap rakus, ada sarap semua. Ini kerugiannya kekal saudara. Memungkinkan saudara masuk neraka, atau memungkinkan saudara masuk surga tapi dapat kafling dong. Tidak ada pahala, begitulah kiranya ya. Ya saudara, introspeksi dengan kata-kata ini. Domba kenal suara gembala dan hanya mengikuti suara gembala, tidak suaranya orang lain. Ajaran yang aneh-aneh tambah lama tambah banyak. Kalangan karismatik, wah, muncul ajaran yang lucu-lucu, yang tentang bahasa roh, tentang nubuat, tentang kesembuhan yang harus, mujizat yang selalu terjadi, dan macam-macam yang tidak karu-karuan. Apalagi dari kalangannya Yesaya Pariaji yang minyak urapan lah, yang perjamuan kudusnya bisa membuat orang sakti, dan macam-macam hal yang gila-gila. Kok bisa dia banyak dombanya? Bukan domba, wedhus kabeh. Pastikan itu saudara ya. Karena kalau ya enggak semua karismatik sesat dia ya, tapi saya kira dia salah satu yang paling sesat dalam kalangan karismatik. Dan jelas di gerejanya diajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Saya punya bukti hitam di atas putih, majalah dan sebagainya, dan dia memang seperti itu. Dan saudara, ini gereja sesat, orang yang ikut dia, wih, banyaknya, dombanya banyak, bukan domba, boy wedhus, boy serigala, boy apa saya nggak ngerti ya. Juga kalau saudara Protestan, saudara pikir Protestan kebagusan? Hah? Protestan itu sedikitnya separuh itu liberal. Kalau di Jawa ini ya, saya pastikan 90% dari pendeta-pendetanya atau lebih itu orang-orang liberal. Karena mereka semua mendukung STT yang liberal. STT Duta Wacana Jogja, Satya Wacana Salatiga, STT Jakarta, dan macam-macam yang lain yang ajaran liberalnya tidak karu-karuan. Karena mereka mendukung STT yang liberal, maka disuplai ya pengajar-pengajar yang liberal masuk ke gereja-gereja ini, sehingga akhirnya wah, merajalela liberalnya. Yesus bukan satu-satunya jalan, lalu Alkitab bukan firman Allah, atau cuma mengandung firman Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya pikir, oh gereja liberal, aku bukan gereja liberal kok. Tapi repotnya saudara, pendeta-pendeta dari gereja Protestan yang sebetulnya masih termasuk Injil dan Alkitabiah, mereka tidak cukup menjaga mimbar, tidak ketat. Akhirnya terjadi tukar mimbar, tukar pengkhotbah dengan gereja-gereja Protestan yang liberal, masuk juga ke sana. Dan ini domba-domba tenang-tenang saja. Mestinya dombanya ngamuk saudara, kalau dikasih pendeta-pendeta yang liberal dan karu-karuan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang berasal atau yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah teologi yang sebetulnya masuk kategori Injil atau Alkitabiah, tidak dijamin apapun. Saudara, jangankan sekolah itu, sekolah saya sendiri saudara, RTS ini ya,
Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi. 1 semester di atas saya lulus seorang dari Columbia yang adalah seorang komunis dan liberal yang anti Amerika. Dan hal itu bukan tersembunyi karena dia berani berkoar. Dan akhirnya diketahui juga oleh banyak orang. Saya tidak ngerti cumanya sekolah ini sungkanan atau bagaimana. Kalau saya tendang dia dari luar, dari jauh. Ya, begitu tahu, pasti tendang. Dia diberikan beasiswa sampai hanya semester terakhir diketahui kalau dia seperti itu, beasiswanya dicabut. Hanya semester terakhir dia bayar sendiri, tetap lulus dari Reformed Theological Seminary dengan gelar MDiv. Padahal dia seorang komunis dan liberal, anti Amerika, pro Uni Soviet, pada saat itu masih Uni Soviet. Nah saudara, jadi sekolah itu tidak menjamin apapun. Saya tahu banyak orang dari lulusan Saat dan sebagainya. Saya tidak bilang semua loh ya, tapi saya tahu beberapa orang, cukup banyak dari lulusan sekolah-sekolah seperti itu, Saat atau Alitea, ya, Lawang, atau sekolah-sekolah yang lain yang gak ngedablas, sama sekali tidak karu-karuan. Jadi saudara jangan pikir kalau gerejanya tergolong Alkitabiah Injili, pendetanya lulusan dari sekolah yang Alkitabiah dan Injili, pastilah itu firman dari Yesus. Tidak, sama sekali tidak. Ya, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Setiap orang saudara periksa satu persatu. Contoh gereja atau orang-orang di Berea, ya, Kisah Rasul 17-11 yang khotbah Paulus, saudara, rasul. Tapi mereka cek dengan Alkitab, ajaran dia cocok tidak? Cocok, mereka terima. Tak cocok, mereka akan tolak. Tapi Paulus memang cocok, mereka terima. Ini coba ngecek, selalu periksa. Jangan aminkan omongannya seadanya pendeta, termasuk Stephen Tom yang akhirnya seringkali ngajar karu-karuan memang. Jadi saudara, selalu diperiksa apakah memang cocok dengan ayat Alkitab dan apakah ayat itu penafsirannya benar. Nah memang sebagai orang awam saudara mengecek ayat penafsirannya benar atau enggak, itu agak sukar. Tapi paling gampang itu adalah pertama, lihat konteksnya. Ayat itu dalam konteks bagaimana, penafsirannya sesuai dengan konteks atau tidak. Lalu coba ingat-ingat ayat-ayat lain di Alkitab. Nah ini jemaat biasanya lemah ingatan ayat hafalannya. Makanya saudara baca Alkitab terus, sehari baca 3 pasal misalnya, setahun selesai, tahun depan ulang, setiap hari baca 3 pasal, ulang lagi terus, semacam itu. Maka otomatis bodoh-bodohnya orang pasti nyantol sedikit-sedikit. Nah, yang nyantol-nyantol itu dipakai untuk mengecek. Loh, dia ngajar demikian, ayat dia bilang itu. Kalau beda, jangan selalu anggap orang itu salah. Bisa saudara salah tafsir ayat saudara, tanya kepada dia, kamu ngomong tadi begini, ayatnya dia bisa mengharuskan atau tidak? Berani saudara jadi orang Kristen, berani. Pendeta tidak pendeta, tanya. Kalau dia ngamuk, kelihatan ini bukan gembala, rampok. Ditanya ngamuk. Jadi saudara, ini sesuatu yang membutuhkan suatu introspeksi. Ya, introspeksilah. Saudara betul-betul peka dan saudara gembala, hanya mau ikut itu, lari dari orang-orang asing, ya atau tidak? Tahu orang asing tapi dekat, alasan apapun saya tidak tahu, sungkan kek, gerejanya dekat rumah kek, tidak peduli, jamnya cocok, saya tidak mau tahu. Tidak ada alasan apapun mengizinkan saudara membahayakan diri saudara sendiri dengan makanan-makanan rohani yang beracun. Itu kebodohan yang luar biasa. Sudah saya lanjutkan. Yohanes 14 ayat 26. Ini saya berikan sebagai dasar dari omongannya Calvin, ya, bahwa kita diberi roh pembedaan. Ini roh pembedaan jangan diartikan ada roh kudus, ada roh lain. Tidak, roh pembedaan ini tentu diberikan oleh Roh Kudus suatu hikmat atau suatu pikiran untuk bisa membedakan, ya.
Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus memang jelas fungsinya itu mengajar, mengingatkan kata-kata Yesus. Apakah pada waktu kita terima ajaran sesat dia diam saja? Bukan Roh Kudus, roh setan itu. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dia sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, ini fungsi Roh Kudus. Lalu Matius 24 ayat 22 dan 24. Dan sekiranya waktunya, waktu penderitaan ya Pak, penyiksaan ya, tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Menunjukkan bahwa Allah itu punya perhatian ya, menjaga jangan sampai orang pilihan itu sesat. Bukan hanya karena penyiksaan, tapi juga karena ajaran. Lalu ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin, berarti tidak mungkin. Saudara, mengapa mujizat-mujizat itu banyak pada zaman Yesus dan rasul-rasul, tapi setelah rasul-rasul itu habis, mujizat drop luar biasa? Masih ada sampai sekarang. Saya percaya masih ada sampai sekarang. Yang tidak percaya mujizat belas itu liberal. Seperti William Barclay, itu liberal. Tak percaya mujizat. Tapi saya percaya. Lah, tapi mujizat yang drop itu, tahu-tahu pada abad ke-20, dengan munculnya Pentakosta, khususnya karismatik. Pentakosta 1901, karismatik pertengahan abad 20. Maka mujizat-mujizat itu waduh banyaknya luar biasa. Dan klaim-klaimnya ini wah betul-betul kayaknya mujizatnya bahkan lebih hebat dari zamannya Yesus dan Rasul. Orang pergi ke surga dan neraka, lihat Yesus lah, lalu ketemu Yesusnya bolak-balik, lalu diajar langsung oleh Yesus 40 hari 40 malam. Itu Yusak, siapa namanya? Yusak Bola, Yusak dari Bandung, yang dokter gigi. Diajar 40 hari 40 malam. Saya dengarkan langsung ajaran dia. Gimana sih orang yang diajar 40 hari 40 malam? Kalau dengar ajarannya, saya pikir dia diajar oleh seorang badut 40 hari 40 malam. Karena ajaran dia lebih penuh dengan lelucon, tidak ada pembahasan ayat. Tapi ngakunya diajar oleh Yesus dan sebagainya. Saudara, satu-satunya ayat yang bisa membenarkan fenomena bahwa tahu-tahu belang mujizat yang tadi drop naik dan karu-karuan adalah ayat ini. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi satu-satunya ayat yang bisa dipakai untuk membenarkan fenomena itu, mujizatnya adalah mujizat-mujizat palsu. Kalau saudara hati-hati dengan mujizat, saya selalu katakan demikian. Jangan anggap bahwa tidak ada mujizat, itu salah, eksten sana. Tapi juga jangan tergila-gila mujizat dan terima seadanya mujizat. Karena ayat ini memperingatkan banyak mujizat palsu dari nabi-nabi palsu. Jelas itu mujizat, tapi dari setan. Ya, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Tapi poin saya dengan ayat ini, orang pilihan tidak bisa sesat. Kalau sesat, laki-laki pedus. Lalu sekarang sudah Yohanes 8 ayat 31 dan 47. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu, maaf ini ada ayat keduanya ya. Jadi Yohanes 8 ayat 31, lalu 32, lalu 47. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, jadi ini jaminan. Kalau memang murid, memang domba, tetap dalam firman, dan akan mengetahui kebenaran. Karena kalau memang murid, dia akan belajar. Dan Roh Kudus memimpin, mengajar,
dia tetap dalam firman, dia makin mengetahui kebenaran, maju dalam pengertian, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu 47, barang siapa berasal dari Allah, berasal dari Allah itu maksudnya ya dia domba ya. Ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Nah, kamu sekarang tunjukkan pada orang-orang Yahudi yang tidak menerima dia. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Mendengar firman Allah mereka tidak mau, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yang senang dengan ajaran yang aneh-aneh, yang populer, yang bukan firman Tuhan, dongeng-dongeng, lelucon, dan sebagainya, cuma senang begituan. Saudara tidak berasal dari Allah. Saya tidak melarang orang sharing, saya tidak melarang cerita, saya tidak melarang suatu lelucon. Tapi kalau khotbahnya ketat dengan hal itu dan tidak ada pembahasan firman, itu bukan firman Tuhan. 2 ayat 9 tadi sudah saya bacakan. Jadi pokoknya harus tetap dalam ajaran Kristus. Yang keluar itu bukan domba. Ya, saya tidak usah ulang. Saudara, bahwa domba-domba selalu mendengarkan suara Kristus merupakan sesuatu yang bisa jadi penghiburan bagi pelayan-pelayan firman yang setia. Calvin berkata demikian, jika jumlah dari orang-orang percaya lebih kecil dari yang bisa diinginkan, dan jika dari jumlah yang kecil ini suatu bagian yang besar terus-menerus berkurang atau merosot, guru-guru yang setia mempunyai penghiburan ini untuk menopang mereka, bahwa orang-orang pilihan Allah yang adalah domba-domba Kristus mendengarkan mereka. Perhatikan ya, bahwa omongan ini berlaku untuk guru-guru yang setia, yang memang melakukan kewajibannya sebagai guru atau gembala dengan sebaik-baiknya, maksimal mungkin. Ini tidak berlaku untuk seadanya pendeta yang tidak bertanggung jawab, yang terus tinggalkan dombanya khotbah keliling untuk dapatkan duit lebih banyak. Kalau dombanya dibiarkan tinggal terus, siapa yang ngajar dan gimana ajarannya, dia keliling ribut cari duit, lalu dombanya habis. Apakah itu penghiburan bagi dia? Ya memang gimana orang bilang dikit gombal lah, ngomong kosong. Tapi saudara, kalau saudara ngajar serius, belajar dengan sungguh-sungguh, ngajar dengan sungguh-sungguh dan pakai semuanya serius dilakukan, apakah saudara seorang guru sekolah minggu, apakah saudara seorang pengkhotbah awam, apakah saudara seorang pendeta, penginjil atau guru, apapun saudara, pengajar firman, serius dan benar ngajarnya, lalu jemaatnya tetap sedikit atau makin sedikit, jangan heran yang lari itu kambing, karena jawabannya akan tertinggal. Yang lari kambing. Tak betul siapa yang lari. Sangat gampang ya orang, kekiran dikit minggat, kekiran dikit minggat. Tahu gerejanya ngajar firman dengan baik, tapi kekiran dikit minggat, urusan dikit minggat. Kalau memang seperti itu, pikirkan saudara itu kambing atau domba atau gimana. Nah, sebagai pengajarnya, ya sudahlah. Kalau memang dia keluar, ya kayak kehilangan kambing, mau diapakan? Gak usah terlalu merasa kecewa kehilangan kambing. Nanti kan dapat domba. Ya, kambingnya kaya atau kambingnya pintar atau kambingnya punya karunia. Ya pokoknya kalau keluar dari ajaran yang benar, dia kambing. Kehilangan kambing gak apa-apa lah. Tapi domba gak akan hilang. Ya, saya saudara, ini sesuatu yang sangat perlu untuk gembala-gembala yang melakukan tugas dengan setia, tapi tidak banyak domba. Tapi saudara, semua jaminan di atasnya. Domba itu diberikan hikmat untuk membedakan. Tidak mungkin dia itu ikut suara orang asing. Dia selalu mendengar dan mengenali suaranya gembalanya. Semua jaminan itu tidak berarti bahwa domba itu boleh santai, tidak punya kewajiban apa-apa. Oh, dia kenal kok, dia tentu dengar, tidak usah berusaha, tetap dia tahu. Tidak ya. Secara domba tetap punya kewajiban. Biarpun secara alamiah dia seperti itu, tapi dia tetap punya kewajiban. Dan bandingkan dengan kata-kata Calvin di bawah ini, di mana dia berkata demikian, pencuri tidak datang. Dengan kata-kata ini, Kristus, jika kita boleh menggunakan ungkapan ini, menarik telinga kita domba ya,
tarik telinganya domba kecil gitu ya. Sehingga pelayan-pelayan setan tidak datang kepada kita secara mengejutkan. Pada waktu kita ada dalam keadaan mengantuk atau lesu atau malas dan ceroboh, karena sikap acuh tak acuh kita yang berlebih-lebihan membuka kita pada setiap sisi bagi ajaran-ajaran palsu. Jadi saudara, sangat harus hati-hati kalau terima ajaran. Jangan aminkan apapun kecuali saudara yakin ajaran itu didasarkan pada Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Harus ceroboh dengan sembarangan, nggak mikirkan, langsung terima sekali dengan terlalu cepat, maka saudara membuka diri bagi ajaran-ajaran palsu. Lalu saya lanjutkan komentar Calvin. Karena dari mana muncul kecenderungan untuk terlalu cepat percaya yang begitu besar, sehingga mereka yang seharusnya tetap terpanjang dalam Kristus lari ke sana kemari dalam banyak kesalahan, kecuali mereka secara tidak cukup takut atau berjaga-jaga terhadap begitu banyak guru-guru palsu. Dan bukan hanya demikian, tapi keingintahuan kita yang tak terpuaskan begitu senang dengan penemuan-penemuan yang baru dan aneh dari manusia, sehingga dari persetujuan kita sendiri kita berlari cepat-cepat dengan kecepatan penuh yang gila untuk menemui pencuri-pencuri dan serigala-serigala. Karena itu bukan tanpa alasan Kristus memberi kesaksian bahwa guru-guru palsu, bagaimanapun kelembutan dan masuk akalnya sikap mereka, selalu membawa suatu racun yang mematikan. Supaya kita bisa lebih hati-hati mengusir mereka dari kita. Saudara, jadi Calvin ini memberikan kita peringatan ya, yang bagian warna biru itu, karena dari mana muncul kecenderungan dan sebagainya itu karena dia tidak cukup takut, tidak cukup berjaga-jaga. Pada Kristus sudah memberikan peringatan, waspadalah akan nabi-nabi palsu datang kepadamu menyamar sebagai domba. Jadi saudara, ada peringatan banyak, tapi kita cuek, tenang saja. Lalu kita tidak cukup takut, kita tidak cukup berjaga-jaga, dan ada keingintahuan. Keingintahuan itu bagus saudara, kalau keingintahuan terhadap firman yang benar. Tapi yang dibicarakan Calvin ini adalah keingintahuan yang tidak normal, yang tidak bagus, bless. Orang yang selalu curious terhadap segala sesuatu, bukan kepingin tahu firman Tuhan, tapi ada ajaran baru, ikut. Ada ajaran baru, ikut. Ada gereja baru, ikut. Ada pendeta baru, ikut. Keingintahuan penemuan-penemuan manusia, ajaran-ajaran yang aneh dari orang, sehingga cepat-cepat lari dengan kecepatan yang gila, katanya Calvin, untuk menemui pencuri-pencuri dan serigala-serigala. Jadi saudara, tidak peduli pencuri-pencuri itu kadang-kadang kelihatannya saleh, kelihatannya lemah lembut, penuh kasih, sabar, dan pasti lebih sabar dari Budi Asali ataupun Stephen Tong. Tapi saudara, kalau ajaran mereka kacau balau, pilih saudara, mau yang kasar benar atau yang halusan sabar salah. Milih yang mana? Nyari yang halus yang benar, suka dicari. Karena Yesusnya sudah naik ke surga. Dan jangan pikir dia anak kasar ya, yang maki, tolol, buta, serigala. Saudara, kalau dia marah, dia juga serang. Saya diserang sama Cici Leong itu. Coba gaya bahasanya seperti ini. Saya masih halus, mau yang kasar. Tak kutipkan kata-kata Yesus, Petrus, Yohanes, dan pakai yang babi, anjing keluar semua. Ya, kalau ular beludak, terkutuk, segala macam, keluarkan semua. Saudara, kalau saudara sakit, misalnya ya, lalu pergi seorang dokter. Dokter periksa, dia menemukan, waduh ini kanker stadium 2. Dan dokter tahu, ini tidak ditangani cepat-cepat, naik stadium 3, naik stadium 4, game over. Dokternya ngomong, kamu kena kanker. Jujur dia terang-terangan, kanker. Waduh, sangat tidak enak kan.
Mana bisa ada orang senang? Beritanya tidak enak di kuping. Nah, kamu orang kanker. Dokternya lebih-lebih lagi nambahin. Cepat operasi, kalau tidak mau beliau mati. Wah, dokter kuasa banget, kurang ajar. Ngomongnya kamu enak, dokter apa ini? Cari dokter kedua. Dokter kedua periksa. Sama sebetulnya dia tahu ini kanker. Tapi dia ini orangnya halusan. Aduh, udah tahu ngomongnya kanker. Nanti orangnya kepikiran, tambah stres, kasihan lah. Lalu kakak apa-apa, kamu ini cuma ya flu sedikit, istirahat sedikit, minum vitamin apa dan bahkan nanti baik-baik saja. Ngomongnya enak sekali saudara. Waduh, enak di kuping. Lah gorek dokter situ goblok semua, kuasar ngomong gak karu-karuan. Ini dokter yang lebih bagus yang mana? Dokter pertama yang kasar tapi benar, atau dokter kedua yang halusan tapi membuat saudara betul-betul game over? Yang mana? Pikirkan saudara, dari setiap kali mikir pendeta yang ngomong kasar lah, ngomong tolol, ngomong ini, ngomong itu, saya tidak pernah akan ubah kata-kata saya ngomong tolol, bahkan idiot, moron, kalau memang yang dihadapi moron. Kalau yang dihadapi memang tolol lah, ngomong jijiliong itu omongannya bodohnya setengah mati. Wong saya ngomong ke sana, jawabnya ke sana. Esra sendiri maki-maki tidak karu-karuan. Saya debat dengan orang yang memang betul-betul pintar tapi sesat. Saya tidak akan maki dia tolol. Tolol saya kalau saya maki orang pintar sebagai tolol. Dusta saya maki orang pintar sebagai tolol. Saya maki dia sesat, iya, kalau dia memang sesat. Seperti misalnya ya, pintarnya luar biasa, jenius saudara. Sesat tapi tidak tolol. Saya tidak maki tolol, saya maki dia sesat. Jadi saudara, kalau orangnya dengan siapa saya debat memang tolol, tak bilang tolol. Lah masa saya tiap tolol tak bilang tak tolol, tak bilang pintar. Saya malah dusta. Yesus sendiri makin tolol, makin buta, kuburan dan sebagainya. Tidak selalu maki seperti itu salah. Bisa salah, ya. Selalu salah, tidak. Saya jangan terlalu cepat saudara. Kalau orang itu kasar ngomongnya lalu selalu harus salah. Tidak selalu seperti itu saudara ya. Saudara, Calvin mengomentari lagi seperti ini. Karena jika mereka yang disebut gembala-gembala berusaha membimbing kita menjauhi Kristus, disebut gembala, tapi bukan gembala ya, berusaha membimbing kita menjauhi Kristus, kita harus lari dari mereka pada perintah Kristus, seperti kita lari dari serigala-serigala dan pencuri-pencuri. Dan kita tidak boleh membentuk atau memelihara pergaulan atau hubungan dengan masyarakat apapun kecuali masyarakat yang setuju atau cocok dalam iman yang murni dari Injil. Karena alasan ini Kristus mendesak murid-muridnya untuk memisahkan diri mereka sendiri dari orang banyak yang tidak percaya dari seluruh bangsa, untuk tidak membiarkan diri mereka sendiri diperintah oleh imam-imam yang jahat, dan tidak mengizinkan diri mereka sendiri diperdayakan oleh sebutan-sebutan yang sombong dan kosong. Sebutan-sebutan ini yang sombong dan kosong ini, misalnya kalau kalangan Liao ini, wah, dokternya tumpuk-tumpuk ya. Ini 2 master lawan 2 dokter debatnya nanti, dan dokternya tumpuk-tumpuk. Saya tidak tahu dia Stephen juga tumpuk-tumpuk kan enggak, tapi itu handphonenya tumpuk-tumpuk. 2 dokter. Saya cuma punya 1 gelar master, Esra punya SDA dan master apalagi saya tidak tahu namanya. Masternya agak aneh karena master Indonesia soalnya. 2 master lawan 2 dokter. Wah, pasti kalah lah masternya. Master lawan dokter itu bukan tingkatannya. S2 lawan S3. Saya gak peduli mereka S4. Saya tidak takut lawan mereka. Saya tahu banyak dokter yang ajarnya kayak guru sekolah minggu, bahkan lebih rendah. Jadi saudara, jangan terlalu diperdayakan oleh sebutan-sebutan yang sombong, kosong. Profesor lah, dokter honorer, dokter ini, dokter itu. Alex itu dokternya 2, DD dan PhD. Sekolahnya tidak tahu kapan, ujuk-ujuk punya 2. Itu punya DD dan PhD itu mungkin butuh 10 tahun saudara sekolah.
dia tidak pernah sekolah belas, ujuk-ujuk punya kedua gelar doktor. Saudara, apakah saudara mau, wah doktor Melo? Ya, itu serigala kalau memang mau jadi gembala, ya dia pasang gelar doktor, profesor dan sebagainya, itu tidak menjamin apapun, saudara. Nah, jadi saudara, dalam kutipan ini jelas ya, kalau kita tahu itu tidak beres, jauhi. Mau mendekat boleh untuk menginjili mereka, untuk membetulkan, tapi bukan untuk sekedar bergaul. Saya mendekati mereka bukan untuk menang-menang debat. Kalau bisa betulkan mereka, kalau tidak sedikatnya pendengarnya, tapi bukan untuk bergaul dengan orang yang tidak karu-karuan. Saya tidak senang jadi munafik dengan pura-pura ramah dengan orang yang nabi palsu. Kalau saya tahu tadi nabi palsu, najak saya makan, makan dewi, gak baca makan mereka. Jadi kalau pendeta yang saya jelas-jelas tahu nabi palsu, orang yang saya tahu jelas-jelas sesat, saya malas saudara kumpul. Kecuali kumpul dan ada kemungkinan saya berusaha membetulkan, mengajari dia, oke, nggak masalah. Tapi kalau sekedar kumpul, tidak sudi saya. Dan ini yang selalu perlu diperhatikan ya. Banyak orang Kristen tahu gerejanya jelek, tapi hubungannya dengan pendetanya dekat, sungkan. Ini orang timur, sungkan meninggalkan. Saudara harus lebih sungkan kepada pendeta sesat itu, atau lebih sungkan kepada Tuhan. Pilih sendiri. Karena sungkan kepada pencuri, perampok, serigala, orang upahan, saudara tidak sungkan pada gembala yang agung ini, saudara memang layak disesatkan. Saudara pikirkan ya, jangan bergaul sembarangan, asal bergaul dengan orang-orang yang tidak karu-karuan. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang ketiga. Ada dua macam domba. Nah ini kan aneh, dua macam domba ini apa? Ayatnya kita baca dulu ya. Yohanes 10:16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain itu jelas menunjuk pada orang-orang non-Yahudi yang adalah orang pilihan, belum percaya, masih kafir. Makanya dibilang harus kutuntun, dan mereka akan mendengar suaraku. Masih kafir, harus dituntun. Bukan Yesus sendiri melalui hamba Tuhan yang lain dan pakai rasul-rasul PI kepada orang-orang di luar Yahudi, non-Yahudi, Injil mereka bawa. Kalau mereka domba, berarti mereka termasuk orang pilihan. Mereka pasti akan mendengar, akan dikumpulkan dari satu kawanan dengan satu gembala. Jadi saudara, ada dua macam domba ya. Domba-domba yang Yahudi yang sudah betul-betul menjadi percaya, dan domba-domba non-Yahudi yang belum percaya, masih kafir, tapi mereka adalah orang pilihan. Ini dua macam. Saudara, Calvin memberikan komentar seperti ini. Di sini suatu pertanyaan muncul. Kapan seseorang mulai termasuk dalam kawanan domba dari anak Allah? Karena kita melihat banyak orang yang tersesat dan mengembara melalui padang pasir selama bagian yang lebih besar dari kehidupan mereka. Ya, tersesat selama bagian lebih besar dari hidup mereka. Jadi kalau mereka misalnya hidup 100 tahun, 70 tahun sesat, atau 80 tahun, 90 tahun sesat, dan pada akhirnya dibawa ke dalam kandang Kristus. Saya kira ini seperti penjahat yang bertobat di sebelahnya Yesus ya. Selama hidupnya sesat, detik-detik terakhir dibawa pada Kristus. Ya, saya menjawab, kata domba di sini digunakan dalam dua cara. Pada waktu Kristus berkata belakangan bahwa ia mempunyai domba-domba yang lain, ia mencakup semua orang-orang pilihan Allah yang pada saat itu tidak mempunyai kemiripan dengan domba, karena memang bukan domba. Ya, secara alamiah kita ada dalam jarak terjauh yang memungkinkan dari keberadaan sebagai domba. Secara alamiah itu dari kelahiran maksudnya ya. Kita lahir, semua lahir anak setan, tidak ada yang tidak.
dan kita dalam jalan yang terjauh yang memungkinkan dari keberadaan sebagai domba. Tapi sebaliknya, kita dilahirkan sebagai singa, serigala, dan beruang. Sampai Roh Kristus menjinakkan kita. Dan dari binatang-binatang yang liar dan buas membentuk kita menjadi domba-domba yang lembut. Jadi, sesuai dengan pilihan rahasia dari Allah, predestinasi, kita sudah adalah domba dalam hatinya sebelum kita dilahirkan. Tapi kita mulai menjadi domba dalam diri kita sendiri oleh panggilan, dengan mana Ia mengumpulkan kita ke dalam kandangnya. Kristus menyatakan bahwa mereka yang dipanggil ke dalam kelompok orang-orang percaya diikat dengan begitu teguh atau kuat sehingga mereka tidak bisa tersesat atau mengembara dan dibawa atau dihanyutkan oleh angin manapun dari ajaran yang baru. Saudara, ayat ini jelas sekali mendukung predestinasi ya. Orang belum percaya disebut domba, akan mendengarkan suaraku. Nah, dia akan menuntun mereka dan mereka akan mendengarkan. Kalau memang predestinasi, mesti mendengar Injil, mesti percaya, tidak bisa tidak. Jadi dua macam domba. Ada yang domba yang betul-betul sudah domba, sudah percaya. Ada domba yang sebetulnya serigala, tapi disebut domba karena dalam predestinasi dia orang pilihan, pasti akan mendengar Injil, pasti percaya. Dua macam domba ya. Jadi sekarang kita masuk dalam poin keempat, domba yang tersesat dan hilang. Saudara, bagaimanapun domba itu mengenali suara gembala, dan bagaimanapun gembala itu berusaha menjaga bagaimanapun, tetap bisa saja domba itu tersesat dan hilang ya. Mungkin kalau satu domba lari gampang gembalanya, tapi barang semua semburat bukan apa, lalu wah bisa saja tersesat atau hilang. Lalu bagaimana? Calvin berkata demikian, mungkin akan diajukan keberatan bahwa bahkan mereka yang telah diserahkan kepada Kristus seringkali tersesat, dan bahwa hal ini dibuktikan oleh pengalaman yang sering terjadi. Saya dengan segera mengakui bahwa itu sering terjadi, bahwa mereka yang telah termasuk dalam rumah-rumah tangga dari iman dijauhkan untuk sementara waktu. Tapi ini tidaklah bertentangan dengan pernyataan Kristus bahwa karena sejauh mereka tersesat, mereka berhenti dalam aspek-aspek tertentu menjadi domba. Apa yang Kristus maksudkan adalah ini, bahwa semua orang-orang pilihan Allah, sekalipun mereka dicoba itu tersesat dengan cara-cara yang tak terhitung banyaknya, tetap dijaga dalam ketaatan para iman yang murni, sehingga mereka tidak terbuka sebagai mangsa bagi iblis atau pelayan-pelayannya. Tapi pekerjaan Allah ini tidak kurang mengherankan pada waktu Ia mengumpulkan lagi domba-domba yang telah mengembara untuk waktu yang singkat, daripada jika mereka selalu terus dikurung dalam kandang. Merupakan sesuatu yang selalu benar dan tanpa satu perkecualian pun, bahwa mereka yang keluar dari kita bukanlah dari kita, tapi mereka yang dari kita tetap bersama-sama kita sampai akhir. 1 Yohanes 2 ayat 19. Saudara, ayat ini saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya Calvin. Jadi ayatnya ini dalam Indonesia saya bacakan di sini, tapi saya bacakan mulai ayat 18 ya. 1 Yohanes 2, 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi, mereka keluar itu ya, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kesimpulannya saudara, kalau domba itu sungguh-sungguh domba dan dia tersesat, dia pasti kembali, pasti. Kalau domba bisa tersesat lalu betul-betul hilang amblas, maka sebetulnya dia tidak pernah jadi domba. Selalu orang ngomong, orang itu majelis, orang itu Kristen sudah lama, pelayanan, orang itu pendeta, tapi lalu sesat, pindah agama dan sebagainya, dan mati dalam agama itu. Saya tidak peduli dia siapa. Saya tidak peduli dia namanya Billy Graham. Saya tidak peduli dia namanya Yusuf Roni. Kalau dia tetap seperti itu, dulunya wenah, tahu-tahu sesat, betul-betul sesat dan mati dalam kesesatan, dia tidak pernah jadi domba.
Dan memang kadang-kadang mengejutkan ya, kalau seperti Billy Graham katanya memberikan statement-statement yang betul-betul sangat tidak injili, menunjukkan dia seorang universalis pada masa tuanya. Kalau itu benar, maka Billy Graham bukan domba. Kalau saya tahu dengan pasti bahwa dulu dia sangat injili, Yesus satu-satunya jalan, wah bagus sekali, senang saya khotbahnya dia. Tapi akhir-akhir dia mulai sesat, mengikuti gereja ortodoks Syrianya Bambang Brosena, lalu lebih sesat lagi menjadi seorang pluralis, ya, bukan universalis, pluralis, menjadi seorang pluralis dan bilang Islam dan Kristen ada titik temu. Makanya gerejanya dia disebut kemah Abraham, karena di sana Ishak dan Ismail bertemu. Kan banyak, saudara. Kalau Ishak dan Ismail bertemu di kemah Abraham, berarti Islam dan Kristen ada titik temu. Tarik lebih jauh saja, saudara, andai bahteranya Nuh kabeh ketemu jadi satu. Jadi berarti komunis seadanya agama, ya, Buddha, Hindu, Katolik dan Islam dan apa sajalah, ya, termasuk ateis, semua punya titik temu karena dulu turunannya satu nih, bahtera Nuh kabeh. Ini argumentasi orang tolol yang sama sekali tidak masuk akal, ya, argumentasi yang sama sekali tidak mikir. Bukan tolol, pinter. Wah, argumentasinya tolol. Jadi orang pinter tersesat memang bisa lalu berargumentasi secara tolol untuk menjustify, membenarkan ajaran sesatnya yang sebetulnya sama sekali tidak ada dasar. Kepingin cari dasar, akhirnya cari-cari segala macam ayat yang tidak cocok untuk dicocok-cocokkan, menjadikan itu argumentasi yang tolol. Ya, jadi saudara, domba yang benar pergi sebentar bisa, tapi pasti kembali. Tapi domba hilang selama-lamanya, itu tidak pernah jadi domba, tidak peduli siapa. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Kalau kita sudah belajar tentang domba, sekarang kita belajar tentang gembala, tapi kita belajar sedikit saja karena tidak akan selesai. Sekarang kita bahas poin pertama, gembala dan penggembalaan. Ini yang saya kira sudah saya berikan, ya, yang tadi itu ternyata belum, ya. Barclay tentang Yohanes pasal 10, dia mengatakan demikian. Tadi di atas sudah saya berikan kutipan pada minggu lalu, tapi ini kutipan tentang domba, sekarang tentang gembala. Karena kutipan ini bicara tentang dua-dua, baik tentang domba maupun gembala, jadi saya kutip dua kali. Tidak ada gambaran yang dicintai lebih baik tentang Yesus daripada gembala yang baik. Gambaran tentang gembala ditenun atau dirangkaikan ke dalam bahasa dan perumpamaan dari Alkitab. Bagian besar dari Yudea adalah dataran tinggi di tengah, membentang dari Betel ke Hebron untuk satu jarak dari kira-kira 35 mil, dan lebarnya bervariasi dari 14 sampai dengan 17 mil. Tanahnya sebagian besar adalah kasar dan berbatu-batu. Yudea lebih merupakan negara penggembalaan daripada pertanian, dan karena itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan bahwa gambaran yang paling akrab tentang dataran tinggi Yudea adalah gembala. Kehidupan gembala sangat sukar atau berat. Tak ada kawanan domba yang pernah makan rumput tanpa seorang gembala, dan ia tidak pernah bebas tugas, karena di sana hanya ada sedikit rumput. Domba-domba harus atau terpaksa mengembala, dan karena di sana tidak ada tembok yang melindungi, domba-domba harus dijaga terus-menerus. Di kedua sisi dari dataran tinggi yang sempit, tanahnya turun dengan tajam pada padang gurun yang berbatu-batu, dan domba selalu mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengembara atau keluar dari kawanan dan hilang. Tugas gembala bukan hanya terus-menerus, tapi juga berbahaya, karena sebagai tambahan, ia harus menjaga kawanan domba itu terhadap binatang-binatang liar, khususnya terhadap serigala-serigala. Dan di sana selalu ada pencuri-pencuri dan perampok-perampok yang siap untuk mencuri domba. Jadi saudara, medannya, ya, tanahnya itu sedemikian rupa sehingga dombanya tidak bisa ditinggal sama sekali. Begitu dia lepas dikit, sudah amblas karu-karuan. Masih lagi ditambah domba itu punya kecenderungan mengembara, tersesat. Lalu masih ditambah lagi adanya binatang liar, lalu adanya maling dan perampok. Nah saudara, ini membuat gembala itu, waduh, betul-betul kalau gembala di Palestina tugasnya berat dan terus-menerus. Ini yang membuat gembala itu luar biasa sukar pengembalaannya. Kalau saudara, Ben Barclay berkata lagi demikian. Kutipan ini penting, saudara, ya, penting untuk debat juga nanti.
Gembala Palestina mempunyai cara-cara yang berbeda untuk melakukan hal-hal dengan gembala dari negara kita. Dan untuk mendapatkan arti sepenuhnya tentang gambaran ini, kita harus memandang kepada gembala dan cara dengan mana ia bekerja. Peralatannya sangat sederhana. Ia mempunyai pengumbannya, tahu itu ya, yang dengan pengumban bulu kulihatnya. Dia pengakan gembala, ya, dia punya pengumbannya. Keahlian dari banyak orang-orang Palestina dalam melemparkan itu ya adalah sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengumban suatu batu pada sehelai rambut dan tidak luput. Hakim-Hakim 20:16. Gembala menggunakan pengumbannya sebagai sebuah senjata untuk menyerang dan bertahan. Tetapi ia membuat satu penggunaan yang aneh dengannya. Di sana, di Palestina ya, tidak ada anjing yang terlatih untuk menjaga domba di Palestina. Kalau di tempat lain seperti New Zealand dan sebagainya, saya melihat di film ya, wah anjing gembala itu hebat sekali sudah. Dombanya melesat, dia kejar sana, buang balik, lari ke sana, kejar sana. Wah anjing gembalanya hebat luar biasa. Tapi sudah di Palestina tidak ada anjing gembala seperti itu, tidak ada. Gembalanya yang membalakan, tidak pakai anjing. Jadi di sana tidak ada anjing yang terlatih untuk menjaga domba di Palestina. Dan pada waktu gembala ingin memanggil kembali domba yang menyimpang, ia memasang sebuah batu ke dalam pengumbannya dan mendaratkannya persis di depan hidung domba yang menyimpang itu sebagai suatu peringatan untuk berbalik. Ini caranya dia. Lemparkan, dia lari ke sana, jatuh di mukanya, peringatan, balik dia. Ya, ia mempunyai gadanya, suatu pentungan kayu yang pendek yang mempunyai gumpalan kayu di ujungnya dan seringkali ditaburi dengan paku-paku. Gadanya adalah senjata dengan mana ia mempertahankan dia sendiri dan kawanan dombanya terhadap binatang-binatang dan perampok-perampok yang menyerang atau merampas. Lalu sekarang perhatikan ini, ia punya tongkatnya. Tahu ya, lihat gambaran Yesus pakai tongkat yang ujungnya melengkung. Ya, jadi itu tongkat gembala memang ujungnya melengkung begini. Ya, ia punya tongkatnya yang adalah seperti bantolan. Saya tidak tahu ini ngomongnya gimana ya. Saya tidak tahu maksudnya ya. Ujungnya melengkung. Tongkat gembala yang mempunyai kait yang melengkung di ujungnya. Dengannya ia bisa menangkap dan menarik kembali domba manapun yang bergerak untuk menyimpang. Tarik bagian lehernya. Tentu saja bukan dijaga ya, tapi tarik. Ini nyimpang, tidak mau tarik ya. Pada akhir dari suatu hari, pada waktu domba-domba kembali ke dalam kandang, sang gembala memegang tongkatnya melintang di atas jalan masuk di kandang, taruh tongkatnya melintang cukup dekat dengan tanah dan setiap domba harus lewat di bawahnya. Yesaya 12:37 dan Imamat 27:32. Dan pada saat setiap domba lewat di bawahnya, sang gembala dengan cepat memeriksanya untuk melihat jika domba itu telah mendapatkan luka apapun pada hari itu. Ini menunjukkan ya ketelitian dia jaga ya, periksa setiap kali. Hubungan antara domba dan gembala sangat berbeda di Palestina. Di Inggris, domba pada umumnya dipelihara untuk dibunuh. Dalam kurung diambil dagingnya, itu maksud saya yang berikan, diambil dagingnya. Jadi tidak tahan lama saudara. Kalau tunggu lama, alot saudara. Ya, jadi mudah bunuh. Jadi tidak ada waktu lama untuk punya hubungan dekat antara gembala dan domba. Tetapi di Palestina, pada umumnya domba dipelihara untuk bulu atau wool mereka. Memang tentu ada yang untuk persembahannya, tapi korban itu ya. Tapi pada umumnya diambil woolnya. Jadi tidak dibunuh, usianya bisa tua, karena wool diambil terus ya, tapi dagingnya tidak. Karena itu yang terjadi di Palestina adalah bahwa domba sering bersama dengan gembala sampai bertahun-tahun, dan sering mereka mempunyai nama-nama dengan mana sang gembala memanggil mereka. Jadi hubungannya jadi lama dan akrab jadinya, kayak saudara dengan anjing peliharaan saudara ya, dan diberikan nama. Biasanya nama-nama itu bersifat menggambarkan, seperti kaki coklat, telinga hitam. Di Palestina, gembala berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya. Gembala berjalan dulu untuk melihat bahwa jalan itu adalah aman, dan kadang-kadang domba-domba harus didorong untuk mengikuti. Seorang pelancong menceritakan bagaimana dia melihat seorang gembala membimbing kawanan dombanya menyeberangi sebuah sungai di bagian yang dangkal. Domba-domba itu tidak mau menyeberang. Akhirnya sang gembala membereskan problem ini dengan menggendong satu dari anak domba dan menyeberang. Ketika induknya melihat anaknya diseberang, ia menyeberang juga. Dan dengan segera, semua sisa dari kawanan domba itu mengikuti. Saudara, saya baca ayat referensi ya. Hakim-Hakim 20 dapat mengumban dengan
tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Terjemahan Indonesia agak beda dengan Inggris ya. Jadi ngumbannya tidak meleset satu helai rambut pun. King James dapat mengumban batu-batu pada lembar, pada lebar dari sehelai rambut dan tidak luput. Sasarannya sehelai rambut, dia bisa mengumban kena, tidak luput. Ya, RSV dan NIV dan NASB juga kurang lebih sama. Lalu Yesaya 20:37, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Dari taruh lewat diperiksa. Ya, jadi memang itu ada dasar ayatnya. Ya 10 ayat 4a, juga semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba mengikut. Di tempat lain dombanya gembala di belakang, domba di depan. Di Palestina tidak. Gembala di depan. Lihat bahaya, kalau ada bahaya dia kalah duluan. Nyebrang sungai, cari yang dangkal, bukan cari yang air terjun ya. Dan dia nyebrang duluan, tak mau bawa satu ekor anak supaya mereka ikut. Saudara, dalam kutipan ini ya, ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan berkenaan dengan cara pengembalaan di Palestina yang pasti berhubungan atau mempunyai persamaan dengan cara Allah Yesus mengembalakan kita sebagai domba-dombanya. Yaitu pertama, poin A, perhatian dan penjagaannya begitu besar dan teliti sehingga tidak memungkinkan gembala kehilangan dombanya. Sangat kecil kalau untuk gembala di sana kemungkinan kehilangan, biarpun itu ada. Tapi nanti saya akan jelaskan hal itu. Poin B, hal-hal yang dilakukan gembala untuk mengembalikan domba yang menyimpang atau mau tersesat. Dua ya, satu, pengumbannya lemparkan batu di depan hidungnya untuk kembalikan. Yang kedua, tongkat gembalanya bantol, tarik. Saudara, ini bertentangan secara frontal dengan ajaran free will dari Arminianisme, kehendak bebas, yang sekalipun istilahnya sebetulnya tidak pernah ditemukan dalam Alkitab. Mereka begitu dewakan ajaran tentang free will ini di dalam ajaran mereka. Dan ajaran free will ini mengajarkan kalau dombanya mau sesat, gembala tidak akan memaksa untuk membawa domba yang memang kepingin sesat itu untuk tetap tinggal di dalam kawanan. Tapi izinkan dong, dia bukan robot, dia tuh punya kehendak bebas. Kalau dipaksa, lah dia tidak punya kebebasan, kehendaknya hilang. Saudara, tidak ada gembala sebodoh dan segila itu. Dombanya kepingin pergi, free will, biarkan pergi. Kalau gembala seperti itu, lambat atau cepat habis dombanya. Jadi saudara, teori free will-nya ini tidak cocok sama sekali ya dengan praktek gembala dan domba di sana. Bahkan orang waras manapun, saudara, karena nggak usah ngomong gembala terhadap domba. Kalau saudara sebagai manusia yang cukup waras, punya anak katakanlah umur 3-4 tahun, 5 tahun itu ya, diajak jalan, tahu-tahu anak namanya anak delujur pergi ke tengah jalan. Harus ada free will. Babano lah, aku tidak boleh maksa dong. Tak paksa jadi robot, dia free will-nya hilang. Biarkan ke tengah jalan jadi lindas bis, begitu. Ada yang waras seperti itu? Tidak ada orang waras seperti itu. Tapi aneh, mereka anggap dan ajarkan bapak itu tidak waras seperti itu. Kalau dia punya anak atau gembala punya domba, dia sebagai gembala punya domba dan mau tersesat, free will, biarkan. Lucu, ajaran gila. Kalau saudara, bagaimana kalau toh ada domba yang luput dari perhatian gembala dan lalu hilang atau tersesat? Fred H. White ini mengatakan demikian. Karena bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi pada salah satu dari kawanan dombanya, perhatikan ya, hilang, yang tanggung jawab gembala, yang salah gembala, bukan domba. Ya, dia yang tanggung jawab. Seorang gembala timur akan menghabiskan berjam-jam jika diperlukan dalam melintasi padang gurun atau lereng gunung dalam mencari seekor domba yang telah menyimpang dan hilang. Wah, dia tidak mau hilang, mati-matian cari. Ada satu ayat yang saya lupa tempatnya, tapi saya yakin ayatnya ada dalam Tauratnya Musa ya.
Kalau sampai gembala itu kehilangan dombanya dan dombanya memang mati dalam arti dimakan binatang buas dan sebagainya, setidaknya bawa ekornya, kayak tangannya atau kakinya, pokoknya sisa-sisa potongan mesti dibawa pulang, tunjukkan kepada pemilik, ini memang dimakan binatang yang kekuatannya melampaui aku. Memang tidak bisa aku berusaha mati-matian, tapi tetap diterkam. Jadi ini untuk menghindari gembalanya yang jual dombanya. Jadi kalau ini ada buktinya, ini loh mati terkam binatang, dia ada apa-apa. Ya. Tapi saudara, jadi ada perbedaan antara gambaran domba dan gembala atau gembala domba dengan realitanya Allah atau Yesus mengembalakan kita. Ada beda. Saudara, selalu dalam Alkitab ya, kalau apapun menjadi simbol yang menunjuk pada Yesus, apapun menjadi tipe yang menggambarkan Yesus atau Allah, maka selalu, dengar, selalu antitipenya, penggenapannya lebih bagus dari tipenya. Selalu. Saya berikan contoh. Domba korban itu tipe dari Kristus dikorbankan. Ini lebih bagus dari ini dalam hal apa, saudara? Kalau ini tidak sungguh-sungguh bisa menghapuskan dosa, makanya tiap tahun persembahan lagi, diulang lagi. Ini satu kali untuk selama-lamanya. Lebih bagus kan? Imam, tipe dari Kristus juga, pengantara. Ini lebih bagus dalam hal apa? Kalau imam, pertama dia punya dosa, jadi dia masih ngaku dosanya dulu, baru mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itu prakteknya kalau hari raya pendamaian. Kristus tidak punya dosa, dia tidak perlu ngaku dosa. Dia dibaptis tanpa ngaku dosa. Orang lain dibaptis pada baptisan Yohanes Pembaptis, dibaptis ngaku dosa. Yesusnya tidak. Lalu lebih baik lagi apa? Imam, tahun turun. Jadi ada masa depan turun, ganti. Yesus terus menerus sampai selama-lamanya dia imam besar kita. Jadi selalu antara bayangannya, tipenya, dan pengenapannya tentang Yesus, yang ini lebih bagus dari yang ini. Nah, gembala domba dalam gambaran ini, gembala domba dalam realita rohani, gembalanya lebih bagus dari gembala yang di sini. Gembala yang di sini gambarannya memang bisa kehilangan domba sungguh-sungguh, biarpun kasusnya mungkin jarang, tapi bisa kehilangan. Tapi gembala yang di sini lebih bagus. Kalau dia bisa kalah sama beruang, lah ini kalah sama beruang yang mana? Jadi jangan, oh ini juga bisa hilang, ini pasti juga bisa hilang. Arminian yang benar, keselamatan bisa hilang. Ngomong kosong. Gampang sekali hancurkan kalau mau argumentasi seperti itu. Karena selalu antara realitanya dengan simbolnya atau tipenya, realita rohaninya jauh lebih bagus. Kalau di sini gembala bisa betul-betul kehilangan biarpun jarang, tapi yang di sini gembala yang baik itu tidak mungkin akan kehilangan dombanya. Perhatiannya dia maha tahu. Caranya dia lakukan apa-apa menjaga supaya tidak terhilang dombanya. Dia maha kuasa. Dua itu dikombinasikan. Bagaimana mungkin gembala yang agung, gembala yang baik itu kehilangan satu pun yang manapun dari domba yang terbodoh bagaimanapun? Mustahil. Jadi saudara, keselamatan tidak bisa hilang. Bukan didasarkan pada pinternya dombanya, tidak. Tapi pada penjaganya begitu setia dan hebat dari gembala agung rohani kita, gembala yang baik kita secara rohani, Yesus sendiri. Dan itu menjamin keselamatan kita tidak bisa hilang. Tidak berarti kita tidak punya tanggung jawab menjaga. Tentu kita punya tanggung jawab menjaga. Tapi di sini ada jaminan keselamatan. Kalau kita memang betul-betul domba, tidak mungkin bisa hilang. Ini masih bersambung. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau tapi menyertai berkati kami dalam sepanjang acara firman. Kami berdoa Tuhan, kalau di tempat ini ada orang-orang yang kelihatan sebagai domba tapi sebetulnya bukan. Tolong mereka sadar bahwa kalau manusia bahkan pendeta tidak bisa membedakan, tapi Tuhan bisa. Tuhan tahu kalau mereka bukan domba. Dan kalau mereka terus dalam keadaan demikian, mereka akan masuk ke neraka selama-lamanya. Tolong mereka bisa percaya Kristus dan menjadi domba yang sejati dan diselamatkan. Kami yang sungguh-sungguh sudah domba, kami bersyukur karena kami adalah domba dalam pilihan Tuhan. Sejak kami belum dilahirkan, bahkan sejak dunia belum dijadikan. Dan oleh pekerjaanmu juga kami menjadi domba yang sesungguhnya dalam kenyataan. Dan kami bersyukur atas hal itu. Lebih-lebih kami bersyukur Engkau sebagai gembala yang baik. Jauh lebih bagus dari gembala sebagai gambaran tentang Engkau. Karena kalau gembala yang duniawi, yang adalah gambaranmu, bisa kehilangan domba biarpun jarang. Engkau sebagai gembala yang baik tidak mungkin akan kehilangan kami. Biarlah jaminan ini membuat kami bersyukur dan makin mengasihi Engkau. Dan pada saat yang sama tetap melakukan tanggung jawab kami sebagai domba, berusaha untuk tidak hilang. Karena Alkitab memang di satu sisi menjamin, dan di satu sisi yang lain memberikan kami tanggung jawab. Biarlah kami bersyukur dan merasa aman karena jaminan, tapi berjuang mati-matian karena memang adanya tanggung jawab domba. Kami tetap menitipkan pelajaran-pelajaran selanjutnya atau session selanjutnya dalam pelajaran tentang gembala dan domba. Tolonglah memudahkan persiapan penyampaian kami semua dalam mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.